Nah, di kejadian 2, kejadian 3 itu kan cerita di Taman Eden ya. Cerita awal mula manusia jatuh dalam dosa. Nah, ceritanya kan di sebuah taman. Oke, next. Waktu itu Tuhan ngomong nih, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Waktu itu kan Tuhan ngomong sama manusia gitu tuh. Nah, lanjut. Cuma kan waktu itu langsung di next dik. Si Adam kan nggak komen kan. Nah, terus habis itu Tuhan berjalan keluar, terus tiba-tiba next lagi dik. Si ular datang nih, menghampiri si Hawa. Tiba-tiba dia nyeletuk. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan makan buahnya, bukan? Lalu si Hawa ngerespon nih. Next. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Next. Si ular balas lagi nih. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, endingnya, next. Nah, endingnya, lalu si Hawa mengambil buahnya, memakannya, dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya, si Adam pun kan makan. Nah, ternyata menarik. Waktu itu kan gue baca pakai aplikasi tafsiran ya, yang dari Sabda ya. Yang dari situ gue dapat ini, manusia itu punya kecenderungan, aku ngelihatnya sih anak kecil ya. Anak kecil kan biasanya kita ajarin nih, atau adik gue yang paling kecil yang masih SMP, dikasih tahu jangan nyontek. Jadi kalau ada ulangan belajar ngerjain sendiri. Waktu prosesnya dia di SD, terus sekolah, dia kan dikasih tahu nih kalau jangan nyontek. Terus ternyata dia ngelihat temennya nyontek. Dia negur. Loh, kok nyontek sih? Aku dikasih tahu mamaku jangan nyontek. Terus ternyata temennya responnya ada yang beda-beda kan. Ada yang marah, ada yang gimana, akhirnya kembali ke orangnya. Kalau orangnya memang apa ya, rapuh, maksudnya perasa gitu, dia nggak akan mau ngingetin orang lagi, nggak usah diingetin lah, tapi dia batin loh, kan itu kan nggak bener, maksudnya kan gue diajarinya gini, kok dia nggak ngelakuin yang seperti gue ajarin. Nah, ternyata waktu gue mengamati adik gue itu, ternyata memang manusia itu pada dasarnya punya kecenderungan seperti itu. Saat dia tahu atau merasa tahu mana yang benar, menurut persepsinya dia, dan dia menemukan sebuah kesalahan, secara basicnya itu mereka akan cenderung pingin membenarkan atau pingin meluruskan atau pingin mengklarifikasi. Basicnya ya, terlepas kalau ternyata dia setelah adanya pengalaman hidup, dia ngerasa kayak gitu nggak boleh ikut campur, itu beda cerita. Tapi natur alaminya itu, kodrat manusianya itu biasanya dia akan cenderung komen. Misal kayak temen cerita, itu orang yang normal biasanya kan cenderung komen, maksudnya nimpali ceritanya atau ngasih omongan, ngasih nasihat-nasihat. Nah, cuma dalam prosesnya kan kita tahu, kita belajar kalau nggak semua itu perlu langsung kita komentari, perlu langsung kita kasih omongan. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah sama seperti Hawa, yang si ularnya kan tiba-tiba mancing nih, nyeletuk. Lalu si Hawa kan ngomong, enggak kok, enggak gitu, buah pohon-pohonan ini boleh kita makan. Bahkan Tuhan ngomong, Tuhan ngomongnya gini, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, yang menarik di sini, saat orang itu cenderung mencoba meluruskan, mencoba mengklarifikasi, atau mencoba mengasih tahu mana yang benar, atau mencoba mengingatkan, pola-pola yang sering terjadi adalah ternyata orang yang mencoba mengingatkan itu, dia pertama bisa jadi dia belum tahu dari berbagai sudut pandang. Jadi mungkin dia hanya ngasih tahu atau ngingetin dari sudut pandangnya dia, yang sangat bisa dikatakan kalau itu nggak pas. Karena dia nggak melihat dari berbagai sudut pandang. Terus bisa jadi dia mengasih taunya itu peraturan yang dia tahu tuh terbatas. Misal
waktu Omnibus Law atau misal waktu keterangan pelarangan mudik, itu kan lagi geger kan, maksudnya lagi ribut-ribut, terus ada diskusi kah atau debat kah, nah, kita cenderung nyeletuk nih, komen. Atau yang terdekat nih deh, yang kemarin si Sri Mulyani ngomong kalau harus belanja online, harus belanja sih sebenarnya, cuma di berita itu kan ngomongnya belanja doang. Nah, waktu itu akhirnya rame di Tanah Abang, makanya di Twitter sama di IG rame tuh yang nyindir-nyindir Menteri Sri Mulyani, ini gara-gara ada menteri yang nyuruh belanja. Nah, padahal kalau kita lihat lebih jauh, konteksnya waktu itu ngomongnya bukan belanja secara offline, tapi belanja secara online. Jadi kadang karena keterbatasan kita taunya cuma garis besarnya aja. Garis besarnya itu padahal tidak menggambarkan keseluruhannya. Jadi saat kita mencoba mengklarifikasi atau mencoba meluruskan, ternyata nggak pas. Nah ini pola yang, maksudnya ini aku mengamati pola ini sesuatu yang menarik nih. Coba next deh. Nah, mengingatkan seringkali menjadi salah dalam tanda kutip apabila yang pertama, next deh, orang yang mengingatkan hidupnya nggak jauh lebih baik. Gue jadi keinget nih kata-katanya Jack Ma. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Memang faktanya gini sih, maksudnya kalau hidup kita nggak lebih baik, kita nasihatin orang atau ngasih tahu orang atau ngingetin orang, itu nggak selalu berhasil. Karena memang nggak dipungkiri ada orang-orang yang waktu dia waktu dia dikasih tahu, waktu dia dikomentarin, waktu dia diingetin, dia akan ngelihat, lah lu sendiri gimana, lu sendiri bisa ngelakuin yang lu ngomongin nggak, lu sendiri hidup lu kalau gimana, keluarga lu gimana, lu sama orang tua gimana, dan lain sebagainya, lu dikerjain gimana. Ya memang karena kita masih hidup di dunia, ya memang faktanya seperti itu. Makanya Pak Eras sering kali ngingetin gimana caranya supaya kita di masa muda kita itu memang jadi orang yang produktif. Ya, kalau lu udah terlanjur salah langkah misalnya, terus lu berbalik mengikut Tuhan, itu boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Tetap kita bisa dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai semua orang. Cuma akan tetap berbeda orang yang sudah mempersiapkan dirinya dari awal, dari masa mudanya, dengan orang yang baru berbalik di umur 40 atau 50 tahun, pasti akan beda. Pencapaiannya pun mungkin bisa jadi berbeda. Jadi memang fakta hidup bahwa orang melihat orang yang ngomentari siapa itu, ya kalau kita diingetin sih jangan lihat orangnya, tapi lihat nasihatnya. Cuma tetap ya ada fase-fase di mana kita nggak bisa nerima orang nasihatin kalau ternyata hidupnya dia juga malah lebih ruwet lah. Misal dia sama hubungan pacarannya aja kita melihatnya nggak jelas, dia kasih tahu kita tentang gimana pacaran yang baik. Ya mungkin kita secara maksudnya ketemu sama dia nggak langsung frontal. Mungkin kita ada yang tipenya ya udahlah didengerin aja dia komen ya nggak. Cuma secara di dalam hati tuh ya elah hidup lu juga masih kayak gitu-gitu aja. Nah ini yang memang perlu dari aku ngamati pola ya, dari aku ngamati orang-orang ini memang sesuatu yang fakta menarik sih. Niat baiknya kita jadi salah arti. Terus yang kedua, next week, mengingatkan tapi salah. Tadi di konteksnya tadi yang kita baca tentang kejadian 2 dan 3, Tuhan sebenarnya hanya melarang makan itu. Cuma Hawa berkata Tuhan melarang makan ataupun raba. Nah, Hawa ini mendengarkan Tuhan ngomongnya sama Adam. Adam menyampaikan sama Hawa. Nah, Hawa ini waktu mendengar dari Adam, ternyata dia mempunyai persepsi sendiri, pemahaman sendiri. Menambahkan aturan meraba menurut persepsi manusia sendiri. Kalau diomong salah ya, itu kadang nggak bisa diomong salah sih. Karena kan manusia punya sudut pandangnya masing-masing ya. Jadi kadang saat dia diberitahu peraturannya, dia bisa berpikir sendiri, oh ternyata peraturan ini dibuat karena ini. Ya itu sebenarnya nggak salah. Cuma memang dalam tanda kutip hati-hatinya di sini nih.
saat kita tidak mencoba mengkonfirmasi kepada pihak pertama pembuat peraturan itu, kita bisa terjebak dalam persepsi kita sendiri. Yang akhirnya kita bisa terjerumus nih. Niatnya kita ngingetin, tapi ternyata cara kita ngingetin salah. Karena yang kita tahu dengan yang sebenarnya maksud dan tujuan peraturan itu dibuat, bisa jadi beda. Ya, kesalahannya nggak disengaja, tapi itu salah. Jadi, dari sini gue belajar. Maksudnya, kita ini tetap harus selalu belajar dan belajar. Ada fasenya gue waktu lulus kuliah ya, itu ingin mencoba mengaplikasikan ilmu yang gue dapat. Maksudnya, mengefektifkan komunikasi, gimana caranya di hasil keputusan dengan owner misalnya A, itu tersampaikan dengan baik ke semua personil A. Karena perubahan di proyek itu kan cepat ya, maksudnya bisa jadi hari ini A, bisa jadi besok B. Jadi memang perlu informasi yang valid. Memaksakan seperti itu. Nah, cuma seringkali memaksakan itu tuh jadi nggak pas. Memang aku harus perlu banyak belajar sih, dalam artian gue harus mengenal dunianya mereka nih, dunianya orang lapangan itu seperti apa, dunianya orang yang di kantor itu seperti apa. Jadi nggak bisa gue dengan sudut pandang gue, walaupun yang gue tahu nih bener nih menurut gue, karena gue dengar langsung dari ownernya nih, gue dengar langsung dari ownernya A, tapi gue nyampein ke mereka A itu ternyata nggak pas. Jadi gue belajar, ternyata memang hidup itu harus selalu belajar dan belajar, mengurangi bicara. Seberapa banyak yang kita tahu itu bukan apa-apa dibandingkan pengetahuan itu sendiri. Memang kodratnya manusia itu akan cenderung saling mengingatkan, atau kalau bahasa kekiniannya tuh gatal berkomentar lah. Orang komentar kan sebenarnya ngingetin juga, supaya orang itu nggak berbuat salah. Tapi sebenarnya cara yang tepat untuk menyalurkan kodrat manusianya kita itu, ngingetinnya itu seringkali bukan dengan cara ngomongin, bukan dengan cara negur, tapi dengan memberi contoh. Gue waktu itu pernah baca di Twitter gini, Twitter atau perkantas ya, gue agak lupa. Jadi ceritanya, si bapak ini nekenin pentingnya sebuah komunikasi dan quality time dalam keluarga. Nah, omongan ini kan sebenarnya gimana ya, kalau buat anak-anak kan seringkali anak-anak tuh diomongin lewat aja ya, diomongin A, ya A tapi lewat. Nah, cuma ada kesaksian di si anak ini yang dia ngerasa bapak ini benar-benar komit dengan apa yang diomong, karena waktu itu si bapak ini dapat kesempatan buat melanjutin studinya di luar negeri, beasiswa lagi, dan dapat beasiswa dan dapat uang saku. Jadi buat anak sama istri di rumah masih bisa hidup lah, nggak yang terlantar. Tapi ternyata bapaknya milih enggak. Bapaknya nggak milih ngambil karena dia ngerasa di umur dia yang sekarang dia lebih memilih untuk pengen quality time dengan keluarganya, pengen menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Nah, buat si anak, tindakannya si bapak itu berkata lebih banyak daripada cuma sekedar omongannya. Karena dia melakukan sendiri apa yang diomongkan. Dia mencontohkan sendiri. Nah, yang sering kali aku lihat itu memang ternyata memberi contoh itu efeknya lebih besar ya. Lalu gue ngerenung kan. Gue ngerenung dan gue kebetulan kenapa sih gue sekarang bertahan atau sekarang memilih gerejanya di Pak Eras di GSKI, kasarannya gitu. Ini gue kemarin dengar khotbahnya nih, gue mau sedikit share. Beberapa waktu lalu anak saya berkata begini yang funny, Pap, saya khotbah dibatalkan. Oh ya nggak apa-apa lah. Masalahnya bukan itu, Pap. Mereka bilang, yuk anak pendeta sesat, darah saya naik lagi. Apa saya mesti bikin penyelesaian lagi nih, supaya khalayak masyarakat tahu bahwa saya tidak sesat. Nah, itu tanduknya muncul. Terus saya muncul. Rupanya tanduknya itu udah nggak tajam, tapi masih ada. Geruduk juga bisa sih. Jadi darah sesat. Cuman saya tidak bicara kepada anak saya. Saya tidak boleh jadi
contoh yang buruk. Oh ya, it's okay. Masalahnya bukan itu, Pak. Kamu anak pendeta sesat. Oh, darah saya mulai muncrat ke atas. Rambut saya berdiri seperti Ali Oncom. Wow, ini rupanya masih belum mati juga ini Erastus ini. Tapi saya sudah belajar, monster-monster itu memang harus muncul di saat-saat tertentu dan kita bunuh monster itu. Terimalah orang lain. Jadi orang yang mengatai kita sesat, ya udah kita terima saja. Doakan, kasihan nanti di dalam kerajaan surga, ya maaf ya, bukan mau tebar pesona, saya sih ingin diterima Tuhan, lalu ketemu Tuhan. Tuhan berkata, ini Erasmus. Ya, kamu tahu ini sahabat. Dia sudah berjuang untuk. Nah, baru ujian itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Tidak usah kita persoalkan. Ini peristiwa terjadi beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Ya, beberapa waktu lalu. Tapi sekarang kan prosesnya luar biasa, doa pagi tiap hari itu. Setiap kali doa pagi, ubah aku Tuhan, bentuk aku, jadikan aku sempurna. Wow, itu luar biasa. Terima orang lain sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Adanya apa? Adanya begitu. Ya adanya gitu. Adanya ngono ya piye ya udah terima aja. Jadi nggak ngerti apa yang dia katakan. Nggak ngerti, ya wis, nggak apa-apa. Nah, gue keinget nih, gue kan sebenarnya dengerin Pak Eras sudah dari tahun 2011 ya, lumayan lama ya, udah 10 tahun ya. Nah, dari 2011 gue dengerin, waktu itu fase-fasenya konfliknya Pak Eras yang akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari GPI dan membentuk GSKI itu kalau nggak salah tuh di 2017 mungkin ya. Memang waktu itu lagi trending sih. Jadi ada tersebar di media sosial itu beberapa statement-statement Pak Eras yang dianggap sesat. Waktu itu pernah baca sampai di radio disebutkan itu, dibacakan juga di radio apa gitu. Nah, Pak Eras sempat bikin klarifikasi, sempat bikin klarifikasi. Tapi waktu itu klarifikasi itu berupa respon ini sih, apa namanya? Respon tertulis. Jadi bukan Pak Eras ngomong. Tapi habis itu kan masih rame tuh, masih didebat lagi, argumennya Pak Eras kan masih didebat lagi. Tapi habis itu Pak Eras minta ke semua jemaatnya, semua pengurus untuk tiarap. Maksudnya, udah nggak usah dibalesi lagi di media sosial, kita diam aja. Dan kita nggak usah ngambil jalur hukum. Nah, gue waktu mendengar itu mungkin gue juga pernah ngalami di masa-masa kerjaan ya. Maksudnya, ada informasi yang menyatakan, maksudnya ada orang ngomong, si Kevin ini gini, atau pakai namaku lah, minjem namaku buat ngomong ngeklaim A, B. Nah itu kan aku paling nggak suka tuh kayak gitu. Aku kan tipenya suka frontal ya, maksudnya ayo kumpul, siapa yang ngomong, lu A, lu B, kumpul. Nih, sekarang yang coba lu ngomong gimana, yang benar gimana. Nah, gue kan bukan seneng ya, maksudnya tipikalnya gitu. Nah, cuma dari persnya gue belajar, maksudnya ada hal-hal di mana ya udahlah diterima aja. Maksudnya bukannya kita nggak membela diri, cuma maksudnya kadang membela diri itu juga nggak selalu berhasil kok. Lu mau mencoba membela diri juga, yang gue alamin hasilnya nggak selalu baik dengan lu membela diri. Jadi, yaudah terima aja. Dan waktu gue denger khotbah ini ya, waktu si Peras, apalagi denger dari anaknya, kalau si Fani nggak jadi khotbah karena dia pendeta sesat. Itu gue ngebayangin kalau gue jadi Peras saja bisa naik loh. Apalagi kan emosi gue cukup gampang naik ya. Gue tipe yang cukup agak mudah temperamen lah. Denger gitu tuh kayak, oh ini orang nyari gara-gara lagi nih. Tapi si Peras tuh komentarnya, nusuk sih. Maksudnya, ini tanduknya mulai muncul lagi. Tanduknya mungkin udah nggak lancip, udah nggak runcing, tapi masih ada. Nah, yang kayak gitu mengingatkan aku, oh iya, apa sih yang kita cari pembelaannya? Maksudnya, membela diri itu buat apa sih? Ujungnya apa sih?
motivasiku membela diri itu apa sih? Nah, menyelidiki lagi hati nurani. Nah, hal-hal seperti ini membuat aku akhirnya memilih Pak Eras sih. Pak Eras ini pendeta yang unik ya menurutku ya. Maksudnya GSKI sih, sebenarnya bukan cuma Pak Eras, dan di GSKI pun itu sebuah gereja yang cukup unik. Karena di gerejaku yang lama, itu setiap pendetanya punya style yang masing-masing nih. Nah, namun di GSKI ini seperti satu suara. Baik Pak David, terus baik siapa lagi ya? Yang lain-lain lah. Yang lain-lain jadi lupa namanya. Nah, itu beberapa sharingnya iramanya sama. Ini menarik ini maksudku. Dan apa ya? Aku nggak tahu sih. Ini mungkin naif ya. Aku bisa ngerasa orang ini mencoba melakukan apa yang diomongkan. Mungkin dia belum sempurna ya, tapi dia mencoba dan memaksa dirinya menjadi semakin berkenan. Bukan cuma sekedar lip service ya, tapi memang effortnya tuh dia usahakan ke keluarganya, ke anaknya, di lingkungan sekitarnya, pekerjaannya. Dia mencoba menjadi bagaimana seharusnya Tuhan inginkan kita seperti apa gitu. Ini yang membuat gue akhirnya kayak, ya memang ya kuasanya, maksudnya dengan memberi contoh itu efeknya besar ya. Dan kebetulan waktu di yang khotbah ini, dia juga ngomongin ini sih. Ini yang juga buat aku prematur sendiri sih. Harus berani lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Satu, rela diperlakukan tidak adil. Dua, memberi diri dibentuk tanpa memberontak. Tiga, bersedia untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. 4, pengampun. Gak gampang tuh. Khotbah begini gampang, prakteknya yang angin. Nah, ya singkat cerita, mungkin kembali ke slide di next. Perubahan diri nggak bisa berlangsung secara cepat atau instan. Tidak ada cara mudah untuk menjadi dewasa. Tidak ada cara gampang untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Ya dari proses ini sih gue belajar sih, kalau seberapapun kita tahu banyak, baik mungkin pengetahuan maupun keahlian kita di tempat pekerjaan atau keahlian kita dalam melihat suatu hubungan, karena sering dengerin orang sharing, mungkin sering dengerin orang curhat, atau memang kita punya kompetensi dalam bahasa Yunani, atau sering membedah kitab suci berdasarkan tafsiran-tafsiran, maksudnya seberapa banyak pun pengetahuan yang kita punya, kita tetap harus mau belajar dan belajar. Jangan memposisikan diri kita untuk mudah ngasih tahu orang. Karena seringkali yang orang lain butuhkan itu bukanlah kata-kata. Bukan kata-kata mutiara, bukan kata-kata nasihat kita, tapi mereka butuh contoh. Mereka butuh, emang yang lo omongin itu bisa dilakuin ya? Mereka butuh contoh itu. Terutama di lingkungan terdekat kita ya, mungkin keluarga kita yang akan melihat. Nah itu sih, itu maksudnya ngena banget sih di aku sih. Yang ya ternyata ngerem omongan. Nggak mudah loh. Aku sih belajar itu nggak mudah buat aku sendiri ya. Di saat kita ngerasa tahu, di saat kita ya tahu karena benar-benar tahu nih, karena gue pernah ngalamin kayak gini. Tapi kalau Tuhan nggak minta kita ngomong, ya nggak ngomong. Nggak usah ngomongin dulu, dengerin aja. Dengerin aja. Nanti ada waktunya orang itu mungkin tahu, bahkan bukan dari kita. Walaupun mungkin kita ngerasa kita tahu karena kita pernah ngalamin. Tapi ya Tuhan mungkin pengen pakai orang lain, nggak harus dari kita ngomongin orang itu. Itu tuh nggak gampang cara ya menahan diri supaya nggak tergoda untuk itu tuh nggak gampang. Ya termasuk di teman-teman, termasuk di keluarga. Nah itu
kembali lagi sebenarnya semuanya itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana akhirnya kita bisa memberi contoh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Nah, itu yang lebih dibutuhkan sih sama orang-orang zaman sekarang. Butuh contoh nyata. Ya, mungkin sekian, Dik. Ada yang lu mau nambahin? Oke. Iya, teman-teman. Dan aku di awal sebenarnya udah notice banget sih dengan kayak fun fact gitu kalau kita tuh sering dengar orang-orang yang dirasa sukses ya. Kayak Jack Ma, terusnya atau Pak Eras atau apa tuh yang nyeleneh itu yang orang kaya tapi suka pakai celana pendek gitu yang udah meninggal siapa sih Oh, namanya? Bob Sadino. Bob Sadino gitu-gitu. Ya itu ya emang ya nggak masalah sih ya kan itu. Tapi sulit yang unik tuh sulit dari kita dengar nasihat orang yang belum bukan siapa-siapa itu sih yang jadi masalah sih. Atau gue malah mikir jangan-jangan kenapa kita dulu nggak nurut orang tua tuh karena itu ya. Bukan siapa-siapa tuh siapa sih lu orang tua gitu ya. Siapa sih lu gitu. Kita malah lebih denger misalnya kalau zaman sekarang tuh kayak gamers gitu kayak gamers gitu kan misalnya gamers kasih nilai-nilai negatif kan bahaya ya kayak misalnya lawan udah pantai gitu kan jadi kan itu pasti negatif ya oh iya bener gitu padahal orang tua kan nasihatinnya yang baik malah nggak didengar gitu atau mungkin guru sekolah minggu ya kan sering nggak didengar mungkin karena dianggap lu nggak main game nggak asik gitu ya itu lumayan unik sih tapi yang gue mikir-mikir itu efek buruk dari kita sering dengerin orang besar kayak sering dengerin orang Pak Eras atau Bob Sadino atau siapapun influencer atau mungkin yang rame itu mungkin Deddy Corbuzier gitu kan kita cenderung lebih bukannya ngeresep gitu tapi cenderung lebih vokal gitu bisa dilihat gak sih hari ini orang-orang lebih vokal orang-orang lebih ingin berkomentar bukan uh, jadi efeknya lebih unik gitu bukan aneh sih bukan buruk tapi lebih unik jadi orang dengerin seseorang gitu efeknya bukannya dia dengerin tapi dia malah lebih vokal gitu ya misalnya ya siapa yang dikomentarin kan kalau itu salah satu itunya ya efeknya terus yang satu lagi apa lagi ya yang uniknya sih ya mungkin uh, ya ya kita harus rendah hati sih supaya memberi contoh dan unik juga pernyataan Kevin yang memberi contoh efeknya lebih kena gitu emang bener sih Vin cuman nggak tahu kenapa kalau vokal itu memang vokal di kondisi tertentu juga efeknya lebih masif sih gue ngerasa gitu sih Vin di situasi kondisi tertentu vokal itu lebih lebih kena lebih masif gitu karena sekarang yang menggerakkan sesuatu atau menggerakkan orang untuk keluar dari rumahnya aja kan vokal kan bukan tindakan ya kayak yang tadi lu contoh Sri Mulyani itu kan yang membuat orang bergerak keluar aja kan vokal ya gitu sih Vin yang gue dapet sih ada mau komentar teman-teman ini ada efek-efek suara pengajian nggak kedengeran ya gue tidak mau berkomentar mungkin Anes mau berkomentar Aku mau komentar tapi aku lagi cari ayatnya dulu nih. oh ya udah mungkin Kak Mian apakah masih di layar oh lagi nelpon oke. Saya akan tambahkan lagi ya kan dari yang kan ada 4 poin tuh 4 poin yang Pak Eres bilang rendah hati gitu ya apa sih rendah hati kan Vin ya yang Lemah tidak lembut. lemah lembut tidak adil diperlakukan tidak baik menerima diperlakukan tidak baik rela dibentuk Tuhan rela menerima orang lain dan mengampuni itu sih menurutku poin-poin yang ekstrim sih walaupun
gue mengamini tapi masih ada rasa-rasa pesimis gitu, kayak poin pertama rela diperlakukan tidak adil gitu. Itu menurut gue sulit. Itu. Mau komentar Kevin atau Yohanes sudah menemukan ayatnya? Atau Sarma yang lagi di kereta? Cek, 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 cek. Oh tidak, dia lagi di kereta. Tidak boleh bicara. Ayo Vin, Yuk. saatnya vokal Kan bukan dulu, saatnya. Belum menemukan ayatnya deh. belum nemu. Tadi yang lu bilang vokal bisa sih, betul sih Dek. Maksudnya Apalagi memang kadang dibutuhkan ngomong vokal. sekarang juga generasi vokal, Vin. Generasi vokal ya, karena sosmed sih ya, orang mau perbuatan juga ujung-ujungnya harus vokal juga sih. Iya. Ya memang sesekali vokal itu diperlukan kan, diperlukan sih. Cuma emang dampak efeknya itu bisa lebih melebar kalau aku ngelihat. Ya mungkin yang nangkep maksudnya 30% orang, 70%-nya bisa balas vokal lagi. Iya. Malah jadi ribut. Kalau aku ngamatin sih gitu. Tapi memang sesekali itu perlu vokal. Cuma kalau di ini sih gue kebetulan pas konteksnya gue kan orangnya vokal soalnya. Jadi saat nggak vokal itu pembelajaran banget sih. Kalau vokalnya mah gampang, vokal mah tinggal vokal. Mungkin kita ngerasa kita bener, nyampein yang bener ya kayak gini. Lu suka nggak suka yang benernya gini. Ya cuma seringkali itu nggak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, malah menimbulkan konflik. Tapi sesekali perlu. Atau mungkin gue malah ngerasa orang tuh kayak lupa ininya sih, orang terlalu vokal tapi dia suka cenderung kayak lu gak bisa ngelakuin itu gitu, lu tidak lebih baik tapi cenderung lebih vokal. Sekarang ngerasa gitu gak sih orang yang ngasih nasihat gitu, padahal dia belum bisa melakukan secara baik gitu, Ya, karena apalagi gitu. kalau vokal. Apalagi orang yang ya gitu ya, makanya memang diri kita kalau bisa kelihatan ya, kalau bisa diri kita jadi contoh lah. Emang kalau nggak jadi contoh mau ngomong, iya, kalau diri kita bisa mungkin jadi contoh. Kalau nggak jadi contoh mau ngomongin tuh susah. Iya, Ya mau jadi gimana, emang hidup di dunia kayak gini orang melihatnya ya lu sendiri bisa nggak, ya orang melihatnya gitu. Lu udah vokal, lu bisa melakukannya, Win? Nggak selalu. Tapi memang kalau yang gue rasain lagi ya, dalam setiap kevokalan gue, itu seringkali di titik tertentu, gue terjebak sama omongan gue sendiri. Maksudnya keceplosan ngomong, salah ngomong. Di titik tertentu. Makanya memang lebih baik itu, gue belajar banget. Awareness diem, tiarap, nggak perlu membela diri. Itu selain mengikis kedagingan kita, itu juga meminimalisir konflik sih menurutku. Karena kan kita nggak nyerang ya. Kalau kita vokal kan ada yang terlukai. Makanya ada juga di statementnya yang bagus tuh di khotbahnya. Kemarin Dika juga nyatet kok. Nah, yang di WhatsApp itu. Yang di WhatsApp tuh. Yang lu catat nih. Orang yang mengharapkan orang lain celaka itu tidak mungkin masuk surga. Menarik gitu. Orang yang masuk surga itu orang yang tidak melukai orang lain. Tidak ada orang berduri masuk surga. Enggak tahu sih, kata-katanya itu meresap banget sih. Jadi kadang kita itu bukan cuma hanya sekedar benar. Ya benernya kayak gini, gue nyampein benernya. Enggak. Iya, benernya tuh enggak salah, tapi cara lo menyampaikannya bisa jadi salah.
Makanya gimana cara lo menyampaikan apa yang benar itu supaya tidak melukai orang lain itu juga penting. Makanya meresapi itu tuh, ya ampun. Ya emang harus diem, diem dan diem. Ya ini tema buat gue sih. Tema buat gue banget. Gue jadi inget di rumah sih. Ini kan di rumah gue sharingnya di rumah ya. Juga sebenarnya dikoreksi juga sih. Kadang-kadang mak gue suka ingetin gitu kayak ya kamu ngomong lantang gitu ya, tapi emosinya masih nggak kekontrol gitu. Itu ya salah satu indikator juga sih kalau kita tuh terlalu vokal. Lu harus coba, Vin, lu kan lagi di kampung apa di rumah lu tuh, nah lu share, ini mak lu nontonin, ini anak gua Anjir. bluffing kayak ini. Sudah Coba lah yang menemukan nih lain. Anes? Mian, Kanes. Belum menemukan Anes. Aku nggak ketemu ayat, tapi intinya gini sih, ada satu ayat Alkitab yang jadi inget nih. Jadi Paulus atau siapa Rasul Yesus yang bilang nasihatilah teman-teman, nasihatilah saudara-saudaramu di dalam iman, gunakan kata-kata jika perlu. Gitu. Memang ada ayatnya sih yang bilang seperti itu. Jadi memang gunakan kata-kata itu. Paulus sendiri atau Rasul Kristus itu sendiri bilang pakai kata-kata itu kalau perlu memang gitu, lebih banyak menggunakan kayak yang Kevin bilang tindakan gitu kan. Tuhan Yesus sendiri aja kan lebih banyak memberikan contoh by action kan, dari ketika dia mengasihi dengan menyembuhkan orang lain di hari Sabat. Itu kan satu action yang yang radikal lah bisa dibilang. Peraturannya nggak seperti itu, tapi kasih itu melampaui aturan. Dia menunjukkan dengan dia nggak pandang bulu, nggak pandang waktu. Ketika dia harus menyembuhkan orang lain di hari Sabat, ya dia lakukan begitu kan. Terus dari ketika Tuhan Yesus juga melayani ketika dia sampai capek kan, sering kali kan Tuhan Yesus sama murid-muridnya sampai capek gitu menyembuhkan orang sakit lah atau mengusir setan gitu kan, banyak orang datang gitu kan. Nah, itu kan Tuhan Yesus menunjukkan teladannya gitu. Jadi karena kita diminta untuk meneladani Tuhan Yesus, ya kita juga ya diteladan gitu kan. Ya saya orang lain melihat Injil itu ya dari teladan gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang di luar ini kan, di luar kekristenan lah gitu, bukan orang Kristen gitu kan. Kita mau menginjili, mau jadi kesaksian bagi mereka kan, kita pakai kata-kata itu bakalan itulah sia-sia banget gitu. Orang-orang di luar sana nggak akan mau gitu kan dengerin. Coba aja kita ngomongin tentang kekristenan gitu sama orang Islam, pasti mereka kayak memalingkan muka lah, mereka kayak cuek lah gitu kan. Tapi kalau mereka jelasin tentang agama mereka, semangat banget, kita harus dengar gitu. Nah, kan pakai toa. Gitu, kayak mereka semangat banget, pengen kita merhatiin gitu, mereka pengen banget kita merhatiin gitu kalau misalnya mereka lagi jelasin tentang agama mereka gitu. Tapi kalau kita misalkan mau sharing ke mereka tentang agama kita dengan kata-kata, itu mereka pasti nggak akan mau dengar gitu. Nah itu kan mereka tuh nggak akan mempan pakai kata-kata, tapi kan dengan perilaku hidup kita itu bisa jadi Injil yang terbuka gitu kan. Kita jadi Injil terbuka. Orang lain nggak sempat membaca Injil yang buku, tapi dengan melihat perilaku kita, teladan kita, mereka bisa saja sedang membaca Injil. Gitu. Itu sih. Iya.
Mau komentar, Win? Iya, menarik sih. Betul sih yang disampaikan Nes. Kembeleng gitu. Tapi mesti bijak sih. Ya tahu di mana kita mau ngomong atau bertindak gitu. Gitu. Kita mau denger Mian. Kak Mian, apa mendengar tadi? Sorry tadi sambil telepon. Nggak apa-apa, Anesnya di sini. Aku nggak terlalu nyimak sih, tapi mungkin kasih aku pertanyaan supaya aku bisa menjawab. Oh, iya nanti di sharingin yang apa pemuda yang sebelumnya. Ya? Pertanyaannya apa tuh, Vin? Apa ya pertanyaannya ya? Wah, Kak Kevin nyobleng. Hmm? Nggak tahu. Karena sebenarnya kan ini rema ke aku sendiri, jadi aku kalau disuruh ke orang gimana, gue belum sampai ke sana sih, karena gue lebih mengkoreksi ke diri gue sendiri. Ini terlalu banyak yang perlu gue perbaiki dari diri gue. Jadi gue cerita itu kalau gue diminta, misal mengkomentari orang, belum sampai ke sana gue. Gue sharingin aja gue kena lagi. Waktu gue nyampein ini aja gue kena lagi. Jadi kayak lebih, oh iya ya gue harus gini. Tapi itu juga sih apa namanya, kita jangan lupa juga ada ayat Alkitab juga yang bilang, lakukanlah kebaikan kepada orang lain tanpa apa namanya, kalau maksudnya gini, kalau kayak ayat itu intinya gini, kalau kamu bisa melakukan kebaikan bagi orang lain tapi kamu menundanya, itu kamu berbuat dosa gitu kan. Gitu kalau jadi ketika kita punya informasi yang kita tahu nih orang lain itu bakal butuh gitu, misalnya kita punya pengalaman, terus kita memang tahu itu akan terjadi gitu. Tapi ketika kita nggak memberitahukannya dan akhirnya kejadian, itu kan artinya kita berdosa gitu. Kita punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain, tapi kita nggak melakukannya, kita nggak berikan itu, ya kita jadinya jadi salah gitu kan. Jadi ya memang memberikan teladan itu hal yang penting gitu. Tapi ketika kita bisa ada memang sesuatu hal yang kita punya gitu untuk bisa, dan kita tahu itu bisa menasihati orang lain gitu, bisa membuat orang lain lebih baik, kita memang harus utarakan sih menurut aku ya. Kalau memang kayak misalnya inilah kita pemuda gitu kan mau bikin acara gitu, terus Daniel karena udah pengalaman ngurusin pemuda kan, jangan kayak gini nih, ntar anak-anak remaja nggak seneng kalau kita bikin kayak gini acaranya misalnya gitu. Ya, ibaratnya acaranya untuk menarik anak-anak remaja gitu. Tapi Daniel nggak ngasih tahu, dia tahu kayak gitu kan. Tapi Daniel nggak ngasih tahu, akhirnya kan acaranya kacau gitu kan. Nah akhirnya ya Danielnya di situ posisinya ya salah gitu, karena dianya nggak ngasih tahu. Gue waktu Kanes cerita itu gue jadi keinget gini. Kadang kita ngelihat sesuatu itu tadi kan kalau kita tahu yang benar gimana tapi kita nggak ngasih tahu kan kita salah tahu. Nah, kadang kita melihat sesuatu salah atau enggak itu nggak bisa hitam putih. Maksudnya akhirnya kembali lagi ke diri kita sih. Memang jadinya subjektif di dalam artian gini, maksudnya kapan sih kita harus ngomong, kapan sih kita nggak harus ngomong, karena kalau kita tahu tapi kita nggak ngomong kan kita salah. Tapi kalau kita ingin ngomong tapi ternyata malah bisa disalahartikan. Jadi kapan sih waktu yang tepat kita ngomong sama nggak ngomong? Itu kalau aku yang dari rema yang aku dapat, itu nanti suara hati itu akan ngomong kok. Karena
basicnya orang yang tadi ayat tadi itu kalau aku nangkep konteksnya adalah gimana dia nggak ingin terlibat masalah dengan orang. Jadi dia akhirnya nggak ngomong nih, padahal dia tahu nih mana yang benar. Nah, itu salah. Karena sikap hatinya karena tidak ingin terlibat bermasalah lah, atau riwah lah, atau dengan ya jadi nambah-nambah kerjanya dia, jadi nambah-nambah tanggung jawab. Kalau aku ngerasa konteks hatinya waktu itu seperti itu, makanya firman itu disampaikan. Tapi konteks yang tadi dengan memberi teladan, itu konteks hatinya adalah, lu biasanya orang yang kecepatan ngomong, kecepatan ngasih tahu itu secara nggak sadar ada bibit kalau dia dipuji seneng. Nah, ingin show off-nya itu yang koreksi hatinya harus kita lihat. Jadi, tapi memang orang luar nggak bisa melihat itu sih. Jadi, kita akan selalu punya excuse, akan selalu punya pembelaan. Kalau misal kita mau diserang, ya lu jangan ngomongin lah, gini-gini ya. Tapi kan kalau gue nggak ngomongin, padahal gue tahu gue salah ya. Itu selalu bisa jadi excuse. Makanya tadi konteks ini gue ngerasanya kembali ke Rema sih. Di mana posisi hati gue waktu itu. Pingin ngasih tahu karena pingin, gue udah pernah ngalamin nih, gue pingin ngasih tahu gini. Ada kesombongan kecil di hati, atau karena konteksnya, gue nggak mau riwal lah, malah nanti gue jadi kerjanya jadi dikasih ke gue lagi. Nah, tergantung konteks hatinya di situ sih. Memang sangat subjektif dan sangat berat sekali memang kalau semua dikembalikan ke hati. Tapi memang yang menyenangkan dari Pak Eras itu sih, berjalan bersama hati nurani itu menyenangkan. Dan orang nggak bisa tahu, orang nggak bisa lihat seberapa kita udah deket dengan hati nurani kita apa enggak, orang nggak bisa lihat. Dan nggak perlu diperlihatkan ke orang sih menurutku itu. Karena itu perjalanan kita sendiri, kita nikmatin sendiri sampai nanti akhir hayat. Itu sih kalau aku nambahin tadi Kak Anes. But ya intinya memang kan akhirnya keputusan kita mau nasihatin atau tidak, diam atau berbicara itu kan kasih ya, kembali ke kasih gitu. Kita motivasinya apakah dasar kasih ataukah bukan gitu kan? Kasihnya kepada siapa ini? Kepada diri sendiri. Pengen tadi kayak Kevin bilang pengen disanjung gitu, dianggap hebat gitu kan. Nah, itu kan jelas bukan kasih kan, itu kesombongan. Tapi kalau memang kita dasarnya adalah kita pengen peduli gitu kan, dan aku rasa kita nasihatin orang lain itu nggak harus kita jadi kayak kita mendikte gitu ya. Maksudnya yang menasihatin itu kan kita biarkan itu jadi sesuatu hal yang terbuka gitu. Maksudnya orang lain boleh menerimanya, boleh enggak, kita cuma berbagi sudut pandang kita gitu kan. Kita berbagi sudut pandang kita, kita sharing pengalaman kita. Kita sharing pengalaman kita, oh aku pernah kayak gini sih. Coba deh kamu pertimbangin misalnya gitu kan. Nggak tahu deh ini gimana kalau kamu menurutmu gimana ini? Aku sih pernah mengalami gini. Tapi kalau misalnya kondisinya nggak sama sih ya monggo terserah kamu, misalnya gitu kan. Tapi aku pernah kondisinya begini, hasilnya kalau melakukan seperti ini jadinya begini, gitu kan. Itu kan jadinya kayak ibaratnya kita tuh kayak sharing knowledge lah, bukan jadi kayak nasihatin tapi sharing knowledge gitu. Pengalaman kita, apa yang udah kita punya kita bagikan gitu, ke orang lain. Lebih ke situ sih, jadi lebih ke sharing daripada mendikte paling gitu ya. Selama ya itu tadi ya, motivasinya tadi kasih tadi ya, kembali ke situ ya. Berarti gue malah nangkepnya ya teknik bicara sih, yang Anes bilang gitu ya, teknik bicara. Kan ada orang kayak judge gitu, kayak Vin lu males banget lu gitu. Justru jadi salah kan dengan penyampaian yang ya menghakimi gitu. Dan itu belajar kan, kayak teknik bicara, ngomong yang benar, yang sopan dan gak nyakitin, malah bisa jadi memberkatin. Ya itu belajar juga tekniknya. Sama yang benar sih kata Anes, landasannya harus kasih. Apalagi hari ini ya, gue nggak tahu sih benar atau enggak, tapi gue ngerasa orang-orang vokal itu landasannya bukan kasih, bisa juga karena tenar, nama diri sendiri, atau ingin memperkaya diri sendiri, reputasi.
itu bisa juga jadi bensin sih. Kita nggak bisa pungkiri ya, kita mau vokal di suatu rapat atau di sosmed gitu supaya kita juga dinotis atau di apa ya harga diri gitu. Nah itu juga masalah lagi kan. Ya guys, kita udah vokal ternyata apa dasarnya itu bukan kasih tapi apa namanya jadi melebar ya landasannya harga diri itu pun harus di eh, apa ya harus belajar juga gitu udah vokal nih udah kita belajar vokal atau udah kita udah belajar apa tindakan nih kita apa berbagi dengan baik gitu peduli dengan sesama gitu tapi landasannya ternyata masih salah gitu itu juga problem juga sih gimana Bin? Iya, yang lu sampaikan juga bener kok. Menarik itu. Karena ada benang merahnya sih. Ya kasar mah. Tapi tadi waktu Kak Anes cerita itu, berarti Kak Anes ini orangnya tulus loh. Tulus. Gimana? Yohanes Dari tulus ceritanya Kak banget Anes itu. orangnya tulus. Sudut pandangnya dari kasih. Udah sedikit orang yang kayak gitu. Oh Lo nggak iya. tulusin? Nggak tahu kan yang menilai orang lain deh. Enggak, yang nilai diri sendiri lah. Saat kita ngucap kan, anjir nggak tulus tadi ngomong. Kalau itu namanya apa namanya kayak kan kadang-kadang kan samar ya apakah ini kasih atau enggak gitu ya. Kalau kalian gimana indikator kasih itu ini aku kasih nggak sih atau kan kadang-kadang tipis-tipis gitu sih. Kadang-kadang kayaknya udah kasih nih. Kamar ini pasti ternyata kalian kereta Kanan kiri ya, satu kereta. Kenapa satu kereta? kadang-kadang kita kan tipis gitu kan bedanya gitu. Kalau kalian gimana itu nggak ada indikator yang kalian pakai nggak sih untuk mencari tahu apakah udah mengasihi atau apakah dasar perbuatan kita itu kasih atau enggak gitu. Nah ini biar Mian yang bicara nih, kan udah ada soalnya. Gimana Mian menurut lu? Tadi ini menarik sih ya. Tadi kan aku baru itu nonton Zoom. YouTube. Oh, Jadi aku nonton YouTube. Jadi si YouTubernya itu bilang ini kalian tahu kan yang itu bukan YouTuber sih, ini yang baru meninggal. Oh, Raditya Oloan. Nah, jadi di postingannya itu dia bilang bahwa kasih itu bukan diri kamu, bukan apa motivasi kamu, tapi kasih itu adalah Allah itu sendiri gitu. Jadi kalau seandainya memang kasih kamu itu sumbernya adalah Allah itu sendiri, otomatis kamu bisa mengasihi apapun katanya gitu. Terus dibilang kasih eros itu nggak akan jauh-jauh dari kasih agape. Ketika orang sudah bisa mengasihi Allah, mau kasih eros, mau kasih apa, semuanya itu sumbernya adalah dari kasih Allah itu sendiri gitu. Jadi itu nggak akan jauh beda ketika mau mencintai seseorang atau siapapun, tapi ketika sumbernya itu adalah sudah kasih Allah itu sendiri, ya segala apapun yang kita lakukan itu adalah kasih gitu. Terus kan kayak tadi kan yang diomongin tadi kan kayak gimana kita cara mengingatkan gitu kan, cara mengingatkan atau mungkin juga memberikan sesuatu ke orang gitu. Kalau aku sendiri, kayaknya aku sering di posisi orang yang sering dibodoh-bodohin karena mungkin terlalu perasa. Jadi orang yang kelihatan baik atau hal yang kita lakukan baik itu juga belum tentu benar. Tadi ada pengalaman kan Kak Anes, aku baru ditipu sama orang. Awalnya itu aku telepon Kak Anes, ini gimana gitu kan, udah agak hektik gitu. Nah, Kak Anes sudah bilang jangan gitu kan. Minta pulsa. Bukan, ini lebih parah lagi sebenarnya.
Waduh. Jangan katanya gitu ataupun kan. Terus pokoknya udah diingetin tapi aku nggak mau dengar gitu kan. Aku mengandalkan kasih sebenarnya, tapi kasih itu salah juga gitu kan, meskipun baik gitu kan. Sampai mungkin dikira kan sama Kak Anes, kamu lagi nguji aku ya katanya gitu kan. Terus akhirnya beberapa waktu kemudian aku ke tempat yang sama itu. Beneran ditipu sama orangnya. Nah gimana? Aku sudah mempraktekkan kasih. Yang aku lakukan itu adalah kasih. Tapi ketika aku diingatkan juga sama Kak Anies itu waktu itu, aku benar-benar kayak ya udahlah. Terakhirnya aku bilang, nanti kalau ditipu gimana gitu. Ya udah kalau ditipu ya mudah-mudahan bapaknya cepat tobat, aku bilang gitu. Anaknya juga nggak jadi kayak gitu kan. Tapi akhirnya beneran gitu hal yang itu dan ternyata aku waktu di pengalaman itu, aku ditipu itu kan nggak mungkin dong aku tahu aku di posisi yang memang ditipu dan otomatis aku kecewa. Jujur di dalam diri aku ada kecewa. Wah, sepercaya ini aku sama orang gitu. Tapi aku dalam posisi ditipu dan aku melakukan itu, aku bilang dengan kasih. Tapi aku mempertanyakan kasih aku. Ini kasih aku tulus apa enggak gitu. Dan akhirnya juga aku belajar dari itu gitu. Ketika memberikan kasih atau melakukan sesuatu yang baik itu, ternyata kita juga perlu menjadi orang yang cerdik gitu. Cerdik perlu untuk lebih tahu gitu. Ini benar apa enggak. Mungkin dalam perkara mengingatkan seseorang juga ya, kita perlu jadi orang yang bijaksana gitu. Kebijaksanaan dengan kasih ini tuh ternyata adalah setelah pengalaman itu ya, ternyata kebijaksanaan dengan kasih itu nggak cukup hanya kasih, nggak cukup hanya punya hati gitu, tapi perlu bijaksana ternyata gitu. Karena kalau seandainya kasih dengan bijaksana ini nggak bergandengan, bisa jadi kita mati karena kasih gitu, bisa jadi kita celaka karena kasih itu sendiri gitu. Di pengalaman itu aku menemukan itu sih, aku mendapatkan itu gitu. Oh iya, jadi aku ternyata kurang gitu. Mungkin yang aku lakukan itu kelihatan baik ya, tapi sebenarnya itu juga salah. Karena aku tidak bijaksana pada saat itu. Aku hanya melihat sesuatu yang di depan mata, tapi langsung merasa gitu, tapi nggak berpikir panjang, nggak bijaksana untuk hal ini tuh kenapa nggak berhati-hati, pokoknya terburu-buru gitu. Dan aku juga ketika mengingatkan orang itu juga, aku sering ketika mengungkapkan, soalnya mungkin aku kayak aku punya sifat yang ya udah aku ngomongin semuanya dari hati aku gitu, karena nggak ada motivasi lain. Tapi ternyata juga salah gitu. Kalau terlalu jujur dalam mengungkapkan sesuatu itu, bisa jadi orang lain yang dengar itu, dia terlalu ini ya, kayak mau curhat atau ternyata ada orang yang bisa tersinggung tanpa disadari, yang maksud kita nggak nggak ada apa-apa gitu. Jadi buat aku sih kasih sama kebijaksanaan ini harus berjalan bergandengan. Kalau enggak, kita bisa mati oleh kasih itu, kita bisa rugi oleh kasih itu sendiri gitu. Jadi bukan berarti kita supaya enggak ini, tapi mungkin aja waktu itu uang aku itu bisa aku kasih bukan ke bapak yang tukang menipu itu gitu, tapi mungkin ada yang beneran lebih membutuhkan gitu, ya kan? Tapi aku udah nggak punya uangnya gitu, ya. Tapi ya puji Tuhan ya melalui situasi itu juga aku belajar gitu. Ketika ada orang yang ingatkan, emang baik juga kan aku tanya ke Anies waktu itu, tapi aku nggak mau dengerin dia bukannya iya kayak gitu. Udah habis itu tinggalin gitu. Tapi aku masih ladenin beberapa minggu udah dibilang jangan gitu. Tapi akhirnya ya Tuhan pakai cara lain lagi untuk mengingatkan aku. Puji Tuhan ya. Udah deh, itu aja. Lucu banget, mati karena kasih ya. Seperti itu, siapa sih yang biksu itu? Om Samsung. Skip. Gimana Vin yang pertanyaan siapa? Anes tadi. Cara mengoreksinya. Jadi itu kalau gue yang pernah gue alamin, jalanin aja. Biasanya sih setelah ngejalanin, kalau niat lu, maksudnya kalau kita niatnya memang didasarinya baik, saat
kan orang biasanya ada yang terluka tuh, secara nggak sengaja kita mungkin oh dia terluka ya. Nah itu kita ada yang rasa nggak enaknya. Nah itu berarti masih murni lah, masih ada kasihnya. Tapi kalau ternyata dia tersinggung, kita juga ya bodo amat lah, yang penting gue nyampeinnya kebenaran. Nah itu sudah beda. Tapi itu nggak apa-apa. Hidup itu kan bukan foto ya, kan video ya. Salah satu dua mah nggak apa-apa. Yang penting besoknya jadi lebih baik. Iya. Ada lagi. Kalau dari pertanyaan Anis, gue ngerasa ya cara ngoreksi itu ya caranya adalah dengan mengoreksi sih, kasih itu yang, tapi gue menurutku ya Anis ya soal apa sih tadi ngomongin tentang vokal apa omongan tadi ya, itu kan otomatis ya, mungkin agak susah sih kalau tiba-tiba lagi ngomong kita untuk hati-hati gitu, kayak misalnya lagi ngomong tentang apa gitu, biasanya koreksinya tuh agak susah sih, makanya mungkin caranya adalah dengan introspeksi diri atau sediain waktu untuk introspeksi gitu, kayak tadi gue ngomong di Zoom home per datam ini bener gak ya, ya, bener gak ya gitu ya, butuh waktu sih, nyediain waktu untuk koreksi itu, karena ya apa yang pada saat omongan vokal kita itu berlangsung itu agak susah dikoreksi karena kan otomatis itu ada keluar di pembendaharaan kita yang buruk atau yang baik. Atau mungkin kita baca kolom komentar atau mungkin ketika ngasih taunya itu kita harus kenal dulu orangnya, karena tiap orang biasanya beda-beda cara nangkepnya. Betul. Kalau ngomong gaul ke kakek nenek dikira tidak sopan. Kalau gue ke orang tua tidak sopan. Ya, kita baca kolom komentar dari Kak Sarma. Cek kasih itu biasanya kita bisa cek hati. Tanya, bener gak sih ini beneran karena kita mengasihi orang tersebut atau karena pengen dipuji? Ya, benar. Ya, itu sih. Karena hati sih. Karena ya balik lagi yang tadi gue bilang, ya hari ini adalah vokal karena harga diri gitu. Kita baca kolom komentar lagi. Tapi benar juga Mian bilang harus imbang dan bijaksana. Ya, harus tulus seperti ular dan cerdik seperti merpati. Ya, merpati kan cerdik juga. Bisa bawa surat. Terbalik. Tapi kan cerdik juga, bisa bawa surat. Ular juga tulus dia. Tapi ada ayat Alkitab juga sih Kak, di ayat mana ya? Tapi ada prinsip dalam gereja itu, prinsip untuk kan kita juga dalam penghidupan satu tubuh itu kan diingatkan untuk harus saling menasehati kan. Terus di Amsal itu kan dibilang bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Nah, kan biasanya kalau yang relate dalam kehidupan kita sehari-hari kan ketika seseorang mungkin karena aku mencintainya atau apalah gitu, atau dia adalah adikku, bucin, dia apa bucin atau apalah ya kan. Nah, yang sering terjadi itu kan kayak jatuhnya mungkin posesif, atau seringkali mungkin juga kayak mungkin di keluarga kita juga sering gitu, kamu sering ini, jadi pelanggaran atau ketika seseorang melakukan kesalahan itu kayak sering ngejudge gitu kan biasanya gitu. Dia malas mandi mungkin ya, hal-hal sederhana yang seperti itu gitu kan, kita sering kayak menuduh gitu. Nah, tapi ada di Alkitab, aku lupa ayatnya gitu, tadi aku juga lagi berusaha nyari. Nah, ada prinsip untuk menasehati gitu, untuk mengingatkan ketika seorang saudara atau saudaramu dalam gereja itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, kamu bisa mengingatkannya itu 4 mata, ya kan, ada kan ayatnya itu 4 mata gitu kan, 4 mata bawalah dia berbicara berdua gitu dengan baik gitu kan. Nah, ketika dia tidak mau dengar juga,
bawalah satu orang sebagai saksinya, ya kan, bawa gitu kan. Nah, itu dalam kasih tuh. Nah, ketika juga dalam satu orang nggak percaya, oke, bawalah dia dalam satu orang lagi mungkin jadi 2 gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu dengan cara seperti itu gitu. Tapi ketika dia sudah bebal dan tidak mau mendengarkan, dia perlu dibawa ke hadapan gereja, ya kan. Jadi dalam forum gitu. Mungkin kayak gitu kali ya dalam prinsip ini, karena seringkali yang aku lihat itu dalam perkara mengingatkan itu kan bisa aja gitu kita dalam satu forum gitu, dalam satu forum, ibaratnya contohnya kita di Komsel ini. Tapi ketika ada satu kesalahan, seringkali kan hanya satu orang ini, mungkin dia memang dengan kasih gitu. Tapi karena satu orang mungkin melakukan kesalahan, akhirnya di forum itu dia umumkan, tapi dia tidak langsung ungkapkan. Karena aku pernah ada di pengalaman itu gitu. Pernah kayak gitu, nggak sengaja mungkin aku langsung ngomong, akhirnya si seorang ini tuh jadi sakit hati. Akhirnya malah sakit hati, dan itu salah. Dan ya aku juga belajar dari itu gitu. Oh iya, ternyata penting ya gitu. Ketika seseorang mungkin punya salah gitu. Makanya itu di Korintus atau apa gitu, penghidupan kayak suami istri gitu kan, prinsip suami istri itu kan kalau di Alkitab itu dibilang kan suami sama istri ini ketika suaminya dalam gereja itu kan nggak boleh langsung kayak mengotoritasi si suaminya. Jadi ketika si suaminya salah itu harusnya itu jangan diungkapkan ketika di depan banyak orang gitu. Tapi harus di belakang, sekalipun si istrinya ini punya hak gitu. Jadi dalam artian itu tidak bisa dibawa langsung ke muka umum, oh ini salah, lalu menjudge gitu. Tapi yang benar itu ternyata itu pun harus di belakang, baik-baik ngomongnya gitu. Dan itu juga aku ini sih kayak ngelihat gitu, ada yang ngelihat gitu ya, ada yang kayak gitu juga. Jadi ketika si suaminya, ketika yang ada kan yang melayani gitu di gereja aku kan, jadi yang melayani itu yang melayani aku itu saudari sama saudara gitu, cowok sama cewek. Nah ini mereka rekan koordinasi, tapi yang si cowoknya sudah punya istri. Ketika yang si ini temannya ini tuh, dia itu nggak ngomong langsung ke si saudara ini gitu, sama si temannya yang cowok ini. Maksudnya yang mereka yang rekan koordinasi ini, cowok cewek kan. Tapi si cowok ini sudah punya istri. Jadi akhirnya itu dia ngomongnya ke istrinya, tolong bilang ke suamimu kayak gini. Jadi si istrinya yang ngomong. Jadi si suami ini juga tidak merasa benar-benar kayak dijudge gitu, benar-benar dinasihati, terhakimi gitu. Tapi emang benar-benar empat mata gitu. Jadi mungkin dalam perkara ini juga terhadap perkara prinsip menasihati ketika pun ada yang melanggarkan, emang di firman itu juga ternyata memang dalam penghidupan satu tubuh itu harus saling mengingatkan. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah prinsip itu tadi, 4 mata. Kalau enggak bawa satu orang sebagai saksi, kalau enggak bawa lagi gitu. Kalau memang udah benar-benar nggak bisa, bawalah dia ke hadapan gereja. Itu sih. Iya, betul. Prinsip tadi yang 4 orang, terus tambah 1 orang lagi tuh sampai hari ini kepake banget sih. Ya, ya dimanapun gitu, nggak cuma di gereja, di kerjaan pun juga kepake ya. Tapi nggak kepake di sosmed. Kalau di sosmed langsung dihajar, salah komen. Ya sampai gitulah, dibully. Oke, ada lagi Vin. Ini jadi yang sharing Mian ini, bukan lu Vin. Nggak apa-apa lah. Mian. Oke, ada lagi teman-teman, mungkin dari kolom komentar Kak Marini atau Kak Sarma. Tuh Anes ada lagi, Nes. Kita hari ini temanya menemani Sarma dan Marini naik kereta. Kita jagain sampai rumah ya. Iya. Tenang Kak, tuh di belakang ada yang liatin tuh. Waduh. Waduh. Dua-duanya di kereta. Keretanya beda lihat deh. Hah? Keretanya beda tuh. Beda merek. Enggak, dia kamar ini dari Bogor. Oh gitu. Oh, bukan ya? Duduk. Itu Marini kan sih? Oh iya, itu Marini.
Yang satu berdiri. Enak bener. Mantap nih sharing-sharing ini. Ada lagi teman-teman? Kevin? Bim? Enggak, lagi? udah. Waduh. Memang gitu ya kalau forum ini kalau misalnya mau produktif itu harus semua orangnya itu harus menganggap topiknya penting, terus sama-sama punya pengetahuan tentang topiknya, atau ya pergumulan atau pengalaman atau setidaknya pengetahuan pernah belajar apa gitu kan. Kalau enggak gitu pasti nggak produktif gitu. Coba aja kalau misalnya topiknya nggak dianggap penting gitu kan, nggak dianggap penting kan pada diem pasti kan, atau orang-orang nggak ngerti gitu apa yang dibicarain, nggak punya pengalaman atau nggak punya pengetahuan, pasti diem juga gitu, nggak produktif juga. Tapi karena ini kita sama-sama nggak penting dan sama-sama punya pengetahuan di sini juga ataupun pengalaman ataupun pergumulan, jadinya produktif. Mantul. Itu buat ini skripsinya Anes itu tadi teman-teman. Salah satu tipsnya supaya ramai. Jadi yang belum tahu Kak Marini atau Kak Sarma atau Kevin itu si Anes skripsinya tentang komsel kita. Gimana komsel kita rame gitu. Caranya gampang. Ajak orang yang di kereta dengerin. Rame kan jadinya. Nggak hanya komsel kita, tapi apa namanya kenapa fenomena dari remaja malas naik ke pemuda, dari sekolah minggu malas naik ke remaja, dari pemuda malas naik ke dewasa muda. Gak ada yang naik nih, kita nggak ada, cuma Kak Ami yang naik, coba bayangin aja. Sama Kak Rini nih, sama Kak Rini. Kak Rini naik. Tuh sepanjang berapa tahun ini cuma 2 orang yang dewasa muda gitu. Nggak biasa langsung ke USIN, Nes. Udah kayaknya udah USIN ya, USIN aja deh. Kan makanya rame USIN. Orang-orang penuh pengharapan. Itu topik skripsi aku. Tapi tadi barusan waktu Kanis bilang itu gue jadi kepikiran loh. Apa tuh? Ini menurutku naif sih, tapi nggak tahu kalau menurut kalian gimana ya. Orang itu bisa ngerasain orang lain juga. Misal kayak tadi Kanis cerita dari dia ngeluarin argumennya dia ya. Gue kayak, oh jadi Kanis nih kecenderungan orangnya kasih, karena dia ngambil sudut pandangnya dari situ. Nah, nggak tahu deh itu naif apa enggak ya, tapi Mian polos. Mempercaya itu sih. Dari cerita tadi. Kita bisa ngerasain orang gitu. Gampang bisa ditipu. Tapi itu hati-hati juga sih, maksudnya teknik supaya bisa terlihat apa namanya. Kita itu kan kayak teknik sama kayak mirroring gitu kan. Kayak kan sekarang banyak banget itu penipu-penipu itu mirroring gitu. Kayak dia cari kita ini gimana, terus kita dia cari keturunan kita di mana, terus dia berusaha untuk apa namanya untuk apa namanya meniru lah biar kayak satu energi itu satu frekuensi gitu kan. Terus di ujung-ujungnya ternyata nggak kayak gitu. Tapi memang itu sih apa namanya kalau kayak aku percaya gini, kalau misalnya kita menutup diri atau menjaga jarak, kita orang lain bisa ngerasain gitu. Kalau misalnya kita jaga jarak, dari situ kan. Lagi baper biasanya kerasa tuh ya Nes ya. Tapi kalau kayak sampai ke isi hati sih, aku itu sih belum itu sih, karena kayak apa namanya kayak orang lain kayaknya sih jauh dari Tuhan deh, kayak kita kayak menghakimi gitu. Tapi ternyata dia di sepanjang kebersamaan dengan dia ternyata dia baik, dia banyak
banyak berbuat baik, banyak membantu, banyak dibantu gitu kan. Kayak gitu itu aku juga sering ngalamin gitu. Jadi feeling. Kalau kayak gitu aku belum itu sih kalau aku ya. LDR berasa gak, Nes? Berarti Feelingnya? naif. Ya, tapi ya aku nggak itu sih, nggak berani bilang kayak gitu ya. Tapi ya aku Ada orang. aku ya apa yang aku ituin sih, apa yang aku alami kayak gitu. Tapi kayak mana kalau menurutmu gimana, Vin? Kalau kamu selama ini terbukti nggak yang kamu feeling kamu itu? Terbukti nggak? Orang tua mungkin, Nes, orang tua. Mesin lagi kayak nggak ini nih, lagi nggak selalu aman. Kita nggak selalu bisa melihat pembuktiannya sih, Kak. Nggak selalu dikasih kesempatan untuk bisa melihat pembuktiannya. Cuma aku mempercayai itu sih. Dalam artian gini, orang itu pemilihan kata, gestur tubuh itu walaupun bisa dimanipulasi, tapi itu mungkin butuh keahlian yang sangat tinggi ya. Waduh. Tapi secara general itu nggak susah direkayasa lah. Pemilihan kata, intonasi, gestur tubuh. Jadi aku tetap mempercayai kalau orang itu baik, itu pemilihan katanya pun dia pasti akan hati-hati gitu. Nggak sembarangan. Intonasi nadanya, penekanan nadanya. Ya ya mungkin orang bilang naif sih ya, tapi gue mempercayai itu sih. Cewek biasanya gitu tuh, kayak misalnya, wah kok chatnya nggak ada titiknya sih, kok hurufnya gede sebelah, gede kecil, nah itu biasanya baper gitu. Itu cewek intuisinya lebih, oh enggak ya. Tapi dari buku yang gue baca gitu ya, semakin banyak kita memperkirakan memprediksi atau apa sih itu istilahnya, feeling gitu, semakin banyak kemungkinan sebenarnya semakin kecil itu terjadi. Misalnya kayak kayaknya dia lagi nggak enak badan deh, soalnya ngomongnya serak itu, terusnya kayak corona deh, terus kayaknya dia itu juga deh, nggak ada duit gitu. Nah, kebanyakan kemungkinan gitu sebenarnya possibility atau kemungkinan itu terjadi itu sebenarnya kecil, ya kan? Kita karena kan makin banyak kemungkinan, padahal yang di buku itu bilang ya kemungkinannya bahkan sebenarnya cuma kecil gitu ya, paling dia cuma sakit, cuma kita memperkirakan kayak dia sakit nih, terusnya corona nih, terusnya kayaknya nggak punya duit nih, itu kan semakin banyak kemungkinan yang ada, sebenarnya kemungkinan itu terjadi itu semakin kecil, karena ya pikiran kita kan kayak makin detail, kenapa, padahal kemungkinannya makin kecil. Kayak misalnya Kak Marini nge-mute dan tidak aktifin video gitu kan, kita berpikir wah lagi di mana nih, kok ada pas buka mic kok kresek-kresek, kan banyak kemungkinan, padahal bisa jadi kemungkinan kita tuh cuma kemungkinan kecil aja. Simple, misalnya ya lagi di kereta gitu, tapi otak kita kayak wah terlalu baper gitu. Cewek itu enggak ya, maaf. Ngechatnya kok lama sih, waduh. Padahal jam 3. Sudah. Itu ada komen di kolom chat dan oh iya, kita baca dulu kolom komentar. Tergantung sih, kadang ada orang yang sengaja membuat image-nya bagaimana untuk benar dilihat orang seperti apa yang dia mau, ini yang kadang agak sulit dipahami atau kadang jadi salah paham. Oh ya benar kayak kok jadi ingat di kantor gitu, kayak lagi marah tuh sengaja dia didatangin telat, terusnya males, terusnya kan nggak makan siang gitu ya gitu padahal berusaha membuat kita untuk menangkap maunya apa gitu. Pas ditanya mau makan apa, terserah, waduh itu bingung. Dia sengaja dia ngomong terserah gitu, saya jadi bingung. Itu kan maksud Karini ya? Iya betul, sengaja gitu. Bener. Dan kita sebagai cowok harus peka, itu sulit. Itu maksudnya ya tahu nggak, Mari itu kan maksudnya itu kan kayak ya sengaja gitu membuat kita emang lagi seperti itu yang dia mau, agar sulit dipahami, kadang jadi salah paham. Ya betul lah.
Mungkin Kak siapa? Kevin mau mengartikan maksudnya Kak Marini. Ini menarik sih. Sebenarnya konteksnya, maksudnya topik bisa dibuat topik tersendiri sih yang topiknya Kak Marini. Melebar. Tapi kalau aku naik juga sih ya, terkait topiknya Kak Marini gini. Saat kita termanipulasi dengan image seseorang, itu ya udah jalanin aja. Jangan ngerasa, wah gue ternyata ketipu. Karena saat kita membuat benteng terhadap orang, itu malah kita jadi nggak percaya dengan orang. Itu menurutku suatu kemunduran sih. Kehidupan di surga itu harusnya nggak seperti itu. Gue mempercayai sistem di mana orang dalam suatu hubungan itu bukan hak dan kewajiban, tetapi memberikan yang terbaik. Jadi kita jangan mendefend kita dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Karena setiap kemungkinan buruk yang tadi lu cerita juga itu kan memang kemungkinannya kecil terjadi. Karena memang kita hanya memperkirakan faktor-faktor terburuk, di mana Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Jadi kalau yang Karini bilang tadi misal, tergantung sih, kadang ada orang yang sengaja membuat image-nya bagaimana untuk dilihat seorang seperti yang dia mau. Ya udah, gue sih nggak terlalu mempermasalahkan dia sengaja atau nggak sengaja, image-nya gitu ya udah, gitu aja. Kadang kalau kita terlalu rumit berpikir di kepala kita itu, buat kita nanti bergerak, itu jadi susah. Kita membatasi diri kita sendiri untuk bergerak membantu orang. Kalau gue sih ke situ, naik juga sih itu sih. Begitu. Nangkep poinnya nggak ya? Iya, tahu itu lu itu aja mungkin anggap sederhana aja gitu. Apa yang Kak Rini bilang sengaja gitu. Ya lu malah nanggepinnya oh ya udah gitu. Ya udahlah, nggak usah ya kita baca dulu kolom pernyataan komentar dari siapa ini Kak Marini. Misalnya si A masuk dalam satu komunitas gitu, sengaja bikin dirinya seperti apa gitu. Nah, ketika kenal lebih dalam, akan kelihatan aslinya gimana, gitu. Tapi si A tetap konsisten dengan karakternya, gitu. Nah, itu satu komentar. Nah, itu ketika kita tahu sebagai teman, bagaimana kita harus bagaimana. Gimana posisi kita harus bagaimana. Kayak punya dua kepribadian. Oh ya benar, kayak misalnya gue kan kayak so happy gitu, padahal aslinya itu sangat drama, sangat sangat pecinta Korea, drama dan percintaan. Gitu kali ya. Gimana, Vin? Kayak misalnya ya, lo lihat temen kantor lo ternyata orang Ya, kayak lu perfect ada bossy hati nggak gitu. buat orangnya itu? Kalau ada hati ya lu tempel. Kalau nggak ada hati ya udah temenan biasa aja. Kenapa konteksnya Nggak gitu juga. Kenapa konteksnya pacaran sih? Ya maksudnya hatinya bukan hati gitu, hati terbeban ngebantu. Maksudnya bukan masalah konteks hati suka. Iya. Lu kan kadang ngelihat temen lu, misal gue ngelihat Deka, gue ngelihat gue terbeban nih buat kenal Deka lebih dalam nih, buat nanti ngebantu dia di saat dia butuh bantuan. Ya udah, bantu. Misal pun dia punya dua kepribadian yang dia cerita, misal dia nampilin di Komsel tipe ceria, padahal sebenarnya di rumah dia nggak ceria. Ya udah kita tempel apa yang bisa kita bantu dari dia. Kan bukan jadi sesuatu yang masalah di kita kan, masalah dia di Komsel ceria, di rumah nggak ceria kan bukan sesuatu yang menyakiti kita kan. Atau gimana? Gue nangkapnya situ sih. Tapi kalau memang gue nggak terlalu pengen kenal Deka, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya beban hati itu kan tiap orang beda-beda ya. Oh iya, itu harus beban atau enggak sih? Justru bebannya kayak harus nyadarin dia kalau lu tuh nggak jujur di komunitas itu. Gitu ya sih, Kak? Gue bukan ke situnya sih. Gue konteks, maksudnya bukan untuk ngasih tahu. Gue konteksnya, lu butuh apa, gue bisa bantu. Bukan untuk konteksnya, lu harus gini, enggak. Kepentingan sih kayak. Ya, betul. Agak sulit karena harus diketik ini kamar ini biasa ngomong. Thanks penjelasannya ya, sama-sama kamar ini. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin berkomentar karena sudah habis waktunya. Ada closing statement nggak dari Kevin Gunawan sebelum kita mengakhiri?
Biasanya Pak Eres closing statement gitu. Kamu harus sempurna, nak. Ya, siap, bos. Nyari-nyari mikir dia. Paling gue negesin lagi aja sih, seberapa banyak yang kita tahu dalam usaha kita untuk mencari tahu, menambah ilmu pengetahuan, wawasan, kebijaksanaan, dan segala macam kita, baik secara kompetensi maupun soft skill juga, seberapa banyak yang kita tahu itu bukan apa-apa dibandingkan pengetahuan itu sendiri. Jadi, jangan ngerasa terlalu tinggi level kita. Karena yang seringkali efektif itu bukan dengan kita tahu, kita ngasih tahu, tapi dengan memberi contoh. Udah gitu doang sih, Dik. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Kevin ya kan. Itu dari gue di panggil Kak Eko. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin Kevin bisa akhiri dalam doa. Setelah itu kita foto. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah berkumpul bersama, bisa saling sharing, mencoba menelisik lebih dalam ke dalam setiap hati kami Tuhan, bisa terbuka menceritakan bagaimana hati kami merespon terhadap firman-Mu ini, firman kebenaran-Mu ini, di mana kami harus bisa lebih mengenali diri kami, hati kami, apa motivasi yang mendasari kami Tuhan. Apakah komunikasi ataukah ada kepentingan lain. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap mau setia belajar di jalan-Mu, tetap mau berjuang bersama-sama seperti Engkau berjuang, dengan segala ketidaknyamanan yang ada, kami mau menjadi contoh, menjadi teladan, supaya tidak menyakiti orang lain Tuhan, supaya tidak melukai orang lain Tuhan, supaya dengan segala pengetahuan yang kami punya, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang mungkin sudah kami lalui, tidak menjadikan kami orang yang menggurui orang lain Tuhan, tapi supaya kami bisa lebih mendisiplinkan diri kami untuk menjadi contoh, supaya itu bisa memberkati lebih banyak dan lebih efektif. Kami selalu mau Tuhan Engkau pakai supaya lebih efektif, selalu ingatkan kami apabila kami melenceng, supaya kami bisa tetap dalam koridor yang benar, supaya Engkau bisa maksimal dalam menggunakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh Allah yang sangat-sangat baik, Engkau sungguh Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita foto dulu teman-teman. Ambil pengumuman, minggu depan kita tidak ada komsel, kita lebaran dulu. Ya, minggu depannya siapa lagi, Nas? Minggu depannya lagi? Minggu depannya pengen ngajak Kak Marini nih untuk sharing. Wis, ayo Kak Marini, semangat. Mantul. Tanggal Wih, katanya udah 22. iya. Oke, katanya. Oke, siap katanya. Tanggal 22 Kak Marini. Katanya, dadah. Oke, dadah juga. Makasih Kak Marini, makasih sudah menyediakan waktu. Masih Senang 2 dibantu. minggu lagi. Iya, masih bisa ini loh, persiapan lebaran dulu, Kak. Oh iya, kita foto dulu teman-teman, sebentar ya. Terus saya close dulu komentar chatnya nih. Bisa kalau screenshot ada komentar chatnya, gue delete dulu. Bentar. 3, belum. Masih ada full screen. Bentar nih. Oke, 3, 2, 1 dulu ada nih 3, 2, 1 cekrek. Iya itu cekrek ya teman-teman. Saya copy paste dulu. Sekali lagi. 3, 2, 1 cekrek. Oke. Terima kasih. Jangan lupa 2 minggu lagi. Terima kasih. Selamat. Thank you semuanya. Thank you. Selamat berlibur teman-teman. Semoga sehat-sehat. Istirahat ya. Selamat mengisi liburan di rumah saja. Izin live. Naik lift. Oke, thank you. Kita temenin naik kereta. Ini nggak usah deh. Kevin mau persiapan ke Semarang, pulang kampung.
Terima kasih. Thank you. Yay.